pada tanggal 7 Januari 2025 kita mendapatkan surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Pak, Direktur Tekling, bahwa RKAB 2024-2026 itu ditolak. Ya, itu tanggal 7 Januari. Tapi jangan lupa, kalau mungkin teman-teman punya rekan-rekan wartawan punya suratnya, bisa lihat suratnya. Di alinea terakhir dari surat tersebut itu ditulis bahwa PT HWR diwajibkan membuat RKAB 2025 sampai 2027. Jadi dalam surat tersebut tidak ada statement yang menyatakan bahwa PT HWR harus berhenti beroperasi. Nanti bisa dicek, saya yakin teman-teman wartawan sudah punya surat tersebut. Jadi dalam surat tersebut memang RKAB kita itu yang periode 2024-2026 itu ditolak. Dan karena ini sudah memasuki akhir di 2025, maka kita diminta, bukan berhenti beroperasi, tapi diminta untuk membuat RKAB baru periodenya, karena RKAB harus 3 tahun, jadi periodenya adalah 2025-2027. Itu ada di alinea terakhir di dalam surat tersebut, dan tidak ada statement bahwa kita harus berhenti bekerja. Mungkin saya bisa memberikan gambaran sedikit tentang apa itu RKAB sebenarnya. RKAB itu adalah rencana kerja anggaran belanja. Nah, dalam RKAB itu ada beberapa aspek yang kita harus lengkapi, harus kita buat. Mulai dari aspek administrasi, aspek eksplorasi, aspek pertambangan, aspek lingkungan, aspek tenaga kerja, aspek perpajakan, aspek infrastruktur, aspek keamanan, itu semua ada dalam RKAB. Jadi ketika ada salah satu aspek yang tidak sesuai setelah hasil evaluasi, maka itu diminta untuk direvisi lagi atau dibuat lagi. Makanya dalam surat itu saya dikatakan bahwa kita harus membuat RKAB 2025 sampai 2027, dan itu sementara berproses, ya. Sementara berproses. Karena apa? Kalau kita misalnya orang-orang bilang, oh itu harus berhenti beroperasi. Sementara kita tetap harus membayar kewajiban kita. Misalnya land rent, PNBP PKH, PNBP PSDR. PNBP PKH itu PT HWR itu membayar walaupun bukaan lahan itu bukan dilakukan oleh kita. IUP kita atau penggunaan kawasan kita itu luasnya sama dengan IUP, yaitu 99,99 hektar atau hampir 100 hektar. Dari 100 hektar itu yang kita bisa pakai sekarang itu baru 35 hektar. Tapi yang sudah terbuka itu hampir 90 hektar. Dan kita harus bayar itu. Perusahaan yang bayar, walaupun itu dibuka sama orang lain, perusahaan yang harus bayar. Nah, kalau misalnya dengan surat itu, terus kita bilang, oh stop, nggak bisa bekerja lagi. Terus kenapa kita harus bayar pajak? Kenapa kita harus misalnya harus bayar gaji misalnya, atau misalnya harus kewajiban lain yang harus kita penuhi. Jadi makanya dalam surat itu kita tidak disebutkan bahwa berhenti beroperasi, tapi kita diminta memperbaiki dokumen supaya dokumen itu bisa dipakai. Karena apa? Contoh Pak, misalnya begini. Dalam dokumen RKAB itu kita target produksi misalnya per bulannya itu taruhlah misalnya 10 onsis misalnya. Nah, kita tidak boleh bekerja atau berproduksi. Ini contoh Pak, ini aspek produksi Pak ya. Dalam RKAB disebutkan bahwa produksi tidak boleh kita sebutkan 10 onsis misalnya, 10 onsis per bulan. Nah, kita tidak boleh berproduksi itu lebih dari 10 onsis. Dia itu maksimal Pak. Kalau kita melebihi 10 onsis itu akan dipertanyakan setelah nanti dievaluasi, akan dipertanyakan. Nah, ketika kita menyebutkan 10 onsis itu faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi untuk mendapatkan 10 onsis. Misalnya, untuk mendapatkan 10 onsis kita butuh 10.000 ore misalnya, 10.000 material.
Nah, 10.000 meter ini itu didapatkan dari berapa penggunaan alatnya. Misalnya kita cuma ada satu ADT, kok kenapa ini 10.000 per bulannya, bagaimana cara dapatkannya itu. Nah, itulah yang dievaluasi. Ketika ada ketidakcocokan, itu makanya dikembalikan lagi. Sama dengan kalau anak-anak kita misalnya ada mau ujian skripsi misalnya, S1, sarjana misalnya. Ketika dia memasukkan skripsinya ke dosen pembimbing, itu tidak sekali langsung diterima kan, pasti ada bolak-balik di revisinya. Nah, itulah gunanya perbaikan itu. Bukan ditolak kan itu, tapi diminta diperbaiki. Itu, Pak. Nah, itu dari sisi RKAB yang yang bisa saya sampaikan. Sehingga mungkin nanti setelah ini ada berita yang menguruskan status kita gitu, bahwa tidak ada dalam surat itu menyatakan bahwa harus stop bekerja. Artinya kalaupun kita belum dipenuhi atau belum mendapat persetujuan, tapi kita sudah akan melakukan produksi, ya tentu kita tidak bisa melebihi apa yang sudah ditetapkan dalam RKAB. Kemudian kita juga harus tetap mempertahankan atau menjaga area kita, misalnya irigasinya, atau misalnya jangan sampai ada yang longsor atau ada yang banjir. Nah, kalau kita benar-benar stop bekerja, itu menjadi apa nanti? Kan nggak bisa kita membiarkan, nanti ini kan orang kan sudah stop bekerja ini, jadi kita nggak biar dulu, kan bisa seperti itu. Orang ada karyawan banyak di sana, 134 orang, 95 orang itu dari Totok. Kalau dikali 3 itu ada sekitar 300-an orang termasuk keluarganya yang bergantung dari kegiatan PT AWR. Jadi kita tidak bisa langsung stop begitu, nggak bisa. Nanti kalau kita stop begitu ada misalnya ada dampak lingkungan, kita tidak bisa atasi, kita stop. Nah, itu tidak bisa secara otomatis dengan surat itu stop, karena memang di surat itu pun tidak ada menyebutkan bahwa dengan ditolaknya RKAB itu operasinya stop, tapi diminta memperbaiki RKAB itu. Itu dari saya. Sudah jelas dalam regulasi di Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 bahwa di dalam hutan produksi atau di dalam kawasan hutan itu tidak boleh diterbitkan AJB. Nah, penetapan kawasan itu di Data Totok, di situ sudah dimulai di tahun 1984, itu sudah ditetapkan kawasan itu adalah kawasan hutan produksi. Kemudian dikuatkan lagi di tahun 2014, itu ditetapkan lagi itu sebagai kawasan produksi, dan penetapan itu berlaku retroaktif. Ketika dia sudah ditetapkan sebagai kawasan, maka dia akan mengikuti regulasi kehutanan. Dalam regulasi kehutanan itu tidak bisa ada penerbitan AJB, karena AJB adalah bagian dari pertanahan. Kalau dia mau terbitkan AJB di kawasan hutan, dia harus mengalihkan fungsi hutan tersebut dulu dari hutan produksi ke APL. Jadi status hutan itu kan ada hutan ada beberapa, tapi saya sebutkan saja: hutan lindung, hutan produksi, APL. Hutan lindung ini adalah dia tidak bisa dilakukan penambangan secara open pit atau tambang terbuka, tapi dia harus underground. Kalau dia mau tambang secara terbuka, dia harus alih fungsi menjadi HPT. Sama dengan HPT mau dijadikan AJB. AJB itu bisa keluar kalau di APL. APL itu namanya area penggunaan lain, atau kalau orang bilang perkebunan. Nah, itu harus ada permohonan untuk mengalih fungsikan hutan produksi menjadi APL, baru kemudian masyarakat bisa merubah itu menjadi ada AJB dan kemudian bersertifikat seperti itu.